Kita akan bahas topik yang paling sering di request di komen channel ini. Kita akan bahas tentang XRP. Apa itu XRP dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana prospek ke depannya. XRP merupakan cryptocurrency buatan Ripple dan inilah videonya. 抄到了！ He's got it. I've got it. What is Ripple? How does it work? Is XRP, Ripple's cryptocurrency, a good investment? And what does this all have to do with the banking system? For Ripple, we've been very focused on how do we use these technologies to solve real problems for customers. And those are the solutions I think will scale regardless of what's happening in the turbulence and volatility of the market. What's going on with the overall value, and how are these assets being used to solve real-world problems? And I think time and time again, we're seeing more and more real use cases solving real scaled problems where blockchain technologies can reduce friction measured by cost and speed in a way that I think improves the overall economy. Intinya, simpelnya ada perusahaan namanya Ripple. Dia pengen buat sebuah sistem yang bisa memudahkan orang buat transfer uang antar negara. Selama ini so far, di dunia ini kalau kita mau transfer dari Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Amerika, ataupun ke negara manapun, kita menggunakan yang namanya sistem SWIFT. SWIFT ini merupakan sistem yang diciptakan di tahun abad 20-an yang bisa ngebuat kita transfer antar negara, transfer antar currency. Masalahnya, SWIFT ini bener-bener jadul banget. SWIFT ini butuh waktu 2-3 hari buat nyampein duit gua ke orang Amerika. Terlalu lama. Dan masalahnya juga, kalau gua transfer duit pakai SWIFT dan salah nomor rekeningnya, itu duitnya bakal dibalikin 2-3 hari juga, dan biaya transfernya akan angus, dan transfernya itu nggak kecil loh, sekitar 25 USD. Jadi ribet banget. Kalau transfer antar bank di Indonesia itu kan jelas, begitu gue mau transfer nomornya akan dikonfirm dulu. Tapi kalau SWIFT antar negara, nomornya itu akan dikonfirm nanti setelah transfer. Jadi kalau salah ya duitnya akan angus tuh si duit biayanya. 25 USD. Udah lama, mahal, dan bener-bener nggak convenient. Intinya sistem SWIFT itu sampah. Dan Ripple ini pengen solve masalah ini dengan bikin sistemnya sendiri. So Ripple sells a blockchain technology to banks and payment providers and other financial institutions to do real-time settlement between banks. Jadi Ripple membuat yang namanya RippleNet. RippleNet ini merupakan sistem yang digunakan oleh bank-bank dan sudah digunakan sekarang. Ini bukan hayalan, sudah digunakan untuk memudahkan transfer antar bank, antar negara. Tapi tadi yang semoga gue omongin itu merupakan Ripple-nya, itu bukan XRP-nya. Nah, XRP sendiri merupakan cryptocurrency koin yang diciptakan oleh Ripple. Lo bisa menggunakan RippleNet tadi tanpa XRP. Jadi emang ada dua hal yang berbeda nih. Jangan disamakan Ripple dan juga XRP karena dua-duanya meskipun berhubungan tapi berbeda. Simpelnya Ripple bisa berdiri sendiri tanpa XRP, tapi XRP nggak bisa berdiri tanpa Ripple. XRP ini apa? XRP ini merupakan koin yang diciptakan yang ditujukan sebagai namanya bridge currency. Artinya apa? Artinya currency yang menjadi jembatan kalau lu transfer beda currency. Jadi kalau gue mau transfer uang Indonesia, rupiah ke Malaysia, tentu nggak butuh bridge currency. Kenapa? Karena di bank-bank Indonesia kita pasti bisa nukerin rupiah to ringgit karena demand-nya ada. Tapi kalau gue mau pergi ke Madagaskar, gue nggak bakal bisa nukerin rupiah gue langsung ke namanya Malagasy Ari-Ari. Gue nggak bisa. Kenapa? Karena nggak akan ada bank di Indonesia yang punya stok Malagasy Ari-Ari karena nggak ada demand-nya. Terus gimana caranya? Kalau gue mau pergi ke Madagaskar, gue harus menukarkan rupiah gue ke US dollar dan gue bawa ke Madagaskar. Begitu sampai sana akan gue tukarkan US dollarnya ke Malagasy Ari-Ari. Ini merupakan sebuah sistem yang benar-benar tidak efisien. Kenapa? Karena ya buang-buang duit. Karena lo akan kena fee double, kena fee nuker rupiah ke dolar, terus nuker dolarnya ke Malagasy Ari-Ari. Ini merupakan masalah yang mau di-solve sama XRP-nya. XRP pengen menjadi US dollar. US dollar selama ini merupakan bridge currency antar negara. XRP ingin menjadi pengganti US dollar. Itu kenapa kalau kita lihat di majalah Ekonomis tahun 1988 itu ada burung phoenix yang nginjak-injak US dollar. Itu karena memang XRP ini konspirasinya ingin menghancurkan hegemoni US dollar sebagai the next bridge currency dunia. Lah terus sama aja, apa bedanya pakai XRP ataupun dolar? Kan sama-sama bridge currency. Apa bedanya? Beda banget. Kalau lu transfer uang pakai XRP itu fee-nya bener-bener super murah sampai hampir gratis. Beda sama pakai US dollar. Tuker, kena potong-potong terlalu mahal. XRP hampir gratis. Bisa dibilang gratis dan cepat. Lo bisa aja menggunakan sistem RippleNet tukar-tukar duit dengan duit fiat. Bisa aja karena Ripple bikin RippleNet buat semuanya. Tapi kalau lo mau menggunakan RippleNet dengan maksimal,
lo butuh XRP. Karena XRP merupakan secret sauce dari RippleNet. XRP merupakan currency yang fee-nya benar-benar kecil dan juga sangat cepat. Nggak usah dibandingkan dengan sistem Swift sekarang. Bahkan kalau lo bandingkan dengan Bitcoin sekalipun, bedanya itu langit bumi. Jadi lo bayangin, pertama murah, kedua cepat, bahkan bukan murah tapi gratis. Ketiga, dolar pasti hancur. Dolar di 2030-an pasti hancur. Itu merupakan sebuah takdir yang tidak mungkin terelakkan, inevitable. Dan siapa yang gantiin dolar? XRP merupakan salah satu kandidat pengganti US dollar. Karena bahkan sejak tahun 88, majalah The Economist sudah memberikan gambar ada burung phoenix yang menghancurkan dolar. Dan apa kalau tahu bahwa majalah The Economist merupakan majalah yang diinvest oleh Yang Mulia Tuan Besar Rothschild? Sekarang gue mau ngomongin soal sistem blockchain. Blockchain inti simpelnya adalah sistem yang ngebuat transaksi menjadi tidak mungkin dihack, menjadi tidak mungkin fraud. Karena dalam blockchain saat terjadi perubahan transaksi, hal tersebut akan diverifikasi oleh semua komputer yang jadi validator. Jadi kalau lo mau curangin sistem blockchain, lo harus mencurangi semua validator yang ada di dunia dengan waktu bersamaan. Yang artinya impossible. Kenapa? Karena lo nggak mungkin bisa curangin semua validator yang ada di sistem blockchain. Karena lo nggak akan tahu mereka siapa. Yang ada cuman alamat addressnya aja. Itu pun bukan alamat rumah, tapi alamat walletnya. Jadi lo nggak akan bisa tahu siapa yang jadi validator di blockchainnya Bitcoin. Dan yang makin nggak mungkin, lo nggak mungkin curangin mereka dalam waktu bersamaan. Tahu satu pun nggak bisa. Kalau di bank lo itu mau curangin sistemnya, itu bisa aja jika lo merupakan si banknya, karena si bank yang own the system, karena si bank merupakan the sole validator yang ada di sistemnya. Sementara di blockchain tidak. Di blockchain validatornya merupakan anonymous yang tersebar di seluruh negara yang lo nggak tahu mereka siapa. Bayangkan di bank mereka itu own the system, mereka itu own the absolute power, mereka menjadi the only validator. Kalau mereka mau korup bisa-bisa aja, karena absolute power absolutely korup. Di tahun 2020 tiba-tiba The Fed cetak uang modal dengkul. Di 2008 mereka juga cetak uang modal dengkul untuk nyelamatin banyak bank-bank dan asuransi yang bermasalah. Itu kan merugikan banyak orang, karena dengan mereka cetak uang modal dengkul, mereka itu bikin inflasi harga-harga. Masalahnya, uang di rekening gua itu tidak bertambah, uang gua tetap sama aja. Tapi karena mereka cetak uang modal dengkul, uang gue yang tadinya bisa beli Ferrari jadi cuman bisa beli CR-V. Itu merupakan perampokan terbrutal sepanjang masa. Uangnya sih nggak hilang, tapi daya belinya turun. Tadinya gue makan kornet, sekarang gue makan telur. Ini merupakan perampokan yang sangat berpendidikan. Inti poin blockchain, mereka itu desentralisasi validator. Jadi kalau ada pihak yang mau bikin fraud, cetak uang modal dengkul, itu nggak akan berhasil kecuali semua validator sekongkol bersamaan melakukan fraud, yang which is tidak mungkin karena validator pun tidak saling kenal dan terlalu banyak juga. So impossible. Kalau dicek di Google, total validator blockchain Bitcoin sekarang ada 12.000 komputer. Gimana cara ngehack 12.000 komputer yang lo nggak tahu siapa dan di mana dengan waktu bersamaan? Gimana caranya? Terus kenapa bisa ada 12.000 orang, 12.000 komputer yang mau jadi validatornya Bitcoin? Kenapa? Karena saat lo menjadi validator dalam sebuah blockchain, lo akan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu uangnya. Uang cryptocurrency di blockchain tersebut. Kalau lo menjadi validator di blockchainnya Bitcoin, ya lo akan mendapat hadiah rewardnya ya Bitcoin juga. Validator nama lainnya adalah miner. Jadi kalau lu pernah dengar namanya penambang Bitcoin, yaitu mereka merupakan validator. Kalau lo lihat orang banyak yang beli komputer yang powerful banget, beli VGA banyak banget, itu karena mereka pengen menjadi validator Bitcoin alias miners alias penambang. Semakin canggih komputernya, semakin besar kemungkinan mereka memvalidasi sebuah transaksi dan semakin besar juga kemungkinan mereka dapetin reward Bitcoinnya. Jadi ya validator ini saing-saingan spek komputer. Itu kenapa banyak orang anonim yang rela bayar listrik, beli VGA, dan beli komputer ya karena mereka dapat reward bayaran Bitcoin ataupun blockchain lainnya. Jadi ini ngebuat sistemnya itu benar-benar mandiri. Validatornya akan terus ada karena selalu ada rewardnya. Dan baiknya semakin banyak validator akan makin susah dihack. Masukkan logikanya. Jaringan blockchain pun gak cuma satu. Ada blockchainnya Bitcoin, ada blockchainnya Ethereum, ada blockchainnya Binance, dan XRP juga punya blockchainnya sendiri dan lain-lain. Beda blockchain ibaratnya beda dunia, beda fungsi. Karena setiap blockchain, setiap koin ya punya banyak fungsi yang berbeda-beda. Balik ke XRP. Yang aneh dari XRP adalah validator
validatornya itu nggak kayak di blockchain Bitcoin. Di XRP validatornya itu tidak dibayar, alias nggak ada rewardnya. Ini aneh banget. Siapa pula orang yang mau ngabisin listrik buat jadi validator kalau nggak ada bayarannya? Yang jadi validator di blockchain XRP, di blockchain Ripple cuman 150-an komputer. Aneh kan? Kalah jauh banget sama blockchain lain, dan ini ngebuat kita jadi ragu kenapa XRP ini nggak kayak yang lain. Dan next juga soal SEC. SEC merupakan Security Exchange Commission. SEC ini benar-benar sangat terkenal dengan XRP. Hubungannya udah kayak pacaran, diomongin mulu di media bareng-bareng. Kalau ngomongin SEC, pasti ngomongin XRP. Jadi SEC ini sesuai namanya, dia merupakan badan yang meregulasi security. Kan Security Exchange Commission. Nah, apa itu security? Security itu merupakan hal-hal seperti surat berharga, bonds, atau obligasi, atau saham, dan juga derivatif. Derivatif itu merupakan dagangannya George Soros. Jadi kalau ada derivatif pembanding gold dan USD, atau gold dan euro, jadi dia beli emas tapi sebenarnya bukan beli emasnya, tapi beli spotnya doang. Kurang lebih kayak begitulah. Sama juga kayak misalnya kita nge-short crypto, nge-long crypto, itu sebenarnya tidak beli kriptonya, tapi membeli derivatifnya. Dan juga kayak kontrak berjangka yang setiap hari nge-spam WhatsApp gua dari Rifan Finansindo, itu juga merupakan derivatif juga. Dan mereka semua itu masuknya ke security. Jadi apapun yang masuk ke security tadi harus diregulasi oleh SEC. Nah, SEC itu bilang XRP itu kayak saham. Kenapa? Karena Ripple membuat XRP dan dijual ke masyarakat dengan tujuan uangnya itu buat membesarkan Ripple. Jadi sama aja, XRP itu dibilang sama kayak sahamnya Ripple. Tapi Ripple bilang enggak. Ripple bilang bahwa XRP ini merupakan bridge currency. XRP ini sama seperti emas. XRP ini sama seperti mata uang lain. Ini merupakan komoditi, bukan security. Karena Ripple bilang orang beli XRP untuk transfer uang di RippleNet, bukan buat mengharapkan harganya bakal naik kayak saham. Karena security itu ciri-cirinya adalah dibeli untuk mendapatkan gains, dibeli untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sementara komoditi dibeli sebagai seperti currency, buat jual beli gitu. Ya padahal sebenarnya kan retail ini beli cryptocurrency semuanya kan sebagai security ya, sebagai nyari profit. Tapi ya kurang lebih begitulah adu argumen antara SEC dan XRP. Dan jika terbukti, jika SEC menang membuktikan bahwa XRP adalah security, maka XRP akan diregulasi sama seperti security lainnya. Dan itu merupakan kabar yang sangat buruk untuk semua cryptocurrency, karena cryptocurrency yang diregulasi bukanlah cryptocurrency. Cryptocurrency harusnya itu desentralisasi, bukan diregulasi oleh kekuatan sentral. Sampai sekarang pun kasus SEC ini tidak pernah jelas bertele-tele dan benar-benar sangat seperti drama Korea. So far dibilang bahwa tahun ini akan settle hasilnya soal sidang SEC ini. Tahun ini akan dibuktikan XRP ini security or commodity. Kita lihat aja apakah benar tahun ini. Dan kalau benar tahun ini, kalau XRP itu security, itu kabar buruk buat seluruh cryptocurrency. Ngomongin Swift lagi ya. Swift itu kirim duit 3-5 hari. Sementara XRP cuma 5 detik. Dan network XRP ini bisa handle transaksi 1.500 biji per detik. Sedangkan Ethereum cuma 20 biji per detik dan Bitcoin cuma 5 per detik. Lo bayangin betapa unggulnya XRP dibandingkan koin-koin mapan seperti Ethereum maupun Bitcoin. Ya tentu sih, karena Bitcoin itu merupakan kripto yang paling jadul, jadi ya pasti performanya paling jelek di antara yang lain. Menurut gue pribadi, SEC tidak salah kalau dia bilang XRP ini merupakan sahamnya Ripple ya, karena semakin besar Ripple, pasti XRP akan semakin berharga. Semakin banyak orang yang menggunakan RippleNet, maka XRP akan semakin dicari karena XRP ini merupakan secret sauce-nya RippleNet, meskipun dia bukan merupakan mata uang wajib yang harus digunakan di RippleNet. Jadi XRP ini memang merupakan koin yang unik, bisa dibilang centralized. Kenapa? Dia centralized karena koinnya itu banyak dipegang oleh Ripple. Tapi juga banyak orang yang bilang bahwa XRP ini tidak centralized karena RippleNet itu tidak dikontrol oleh siapapun. Jadi RippleNet itu merupakan ya tidak ada yang pegang, tapi masalahnya secret sauce-nya XRP-nya itu dipegang oleh Ripple. Itu kenapa gue bilang XRP ini ya merupakan kripto yang paling gak kripto. Ya dia centralized, tapi dia juga decentralized. Dia lagi banyak masalah dengan SEC. Dia sebentar lagi bakal dibilang sebagai security, tapi dia juga commodity. Tapi XRP merupakan kripto yang paling punya real use case zaman sekarang. Dan dia sudah dipakai oleh bank-bank besar. Jadi yang make bukan si Tono atau si Budi, tapi bank-bank besar.
Tentu nggak lengkap ngomongin XRP kalau kita nggak ngomongin konspirasinya, karena ya ini merupakan cryptocurrency yang paling unik. Dia yang paling tidak decentralized, dia juga yang paling banyak dikaitkan dengan konspirasi macam-macam. Dan lagi-lagi, majalah The Economist yang diinvest oleh tuan besar Rothschild memberikan sebuah cover di tahun 1988. Ada elang yang injak-injak US dollar. Apakah XRP akan menjadi cryptocurrency yang mengancurkan hegemoni US dollar? Harusnya iya, karena XRP bertujuan untuk menjadi bridge currency sama seperti US dollar. Ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, XRP akan gagal. Kenapa? Karena mungkin sidangnya akan kalah. Jadi dia akan diregulasi oleh SEC dan akhirnya ya pasti harganya akan hancur. Karena retail akan takut buat beli XRP. Kedua, XRP akan berhasil jika dia menang sidang lawan SEC. Dia terbukti sebagai komoditi dan akhirnya orang-orang akan jadi pede buat beli XRP. XRP sekarang banyak di delisting dari banyak exchange di dunia. Jadi nggak gampang beli XRP segampang beli Bitcoin or Ethereum. Once dia menang dari sidang SEC, dia akan kembali relisting di banyak exchange dunia dan akhirnya harganya pasti bakalan naik banget. Kalau kita lihat banyak crash cryptocurrency di 2 bulan terakhir ini gue tag di tanggal 13 Juni, di hari ini pun crash besar karena pengumuman inflasi di Amerika. XRP merupakan koin yang turunnya tidak separah Ethereum, tidak separah koin-koin lainnya, tidak separah shitcoin apalagi pastinya. Dengan kondisi XRP ini sedang banyak masalah drama dengan SEC aja, dengan banyak masalah dia nggak ada di exchange macam-macam, dia tetap bisa kuat dibandingin kripto-kripto lainnya. Apalagi jika XRP ini kembali relisting di banyak exchange dan akhirnya menang lawan SEC, pasti harganya bakal naik. Kalau dia menang, ada dua kemungkinan lagi. Kalau dia menang, mungkin harga XRP akan terus melonjak. Semakin banyak orang yang menggunakan RippleNet, maka semakin naik harganya. Atau yang kedua, dia akan menjadi stable coin pada akhirnya. Kenapa? Karena ya tujuan dia sebagai bridge currency harusnya dia stable kan. Yang namanya bridge currency kalau nggak stable harusnya orang jadi malas make. Jadi ya entah XRP akan menjadi stable coin atau XRP akan menjadi koin ya yang naik kayak koin-koin lainnya. Kayak kita lihat ya, pernah rally-nya Ethereum panjang banget, rally-nya Bitcoin dan lain-lain. So far 2 minggu terakhir gue sedang belajar di Udemy tentang CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadi setelah ini kita akan bahas tentang CBDC. Indonesia, Amerika, China semuanya sedang getol ngembangin yang namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Ya pengen bikin kripto tapi Central Bank punya. Ya kurang lebih begitulah. Dan CBDC ini digadang-gadang adalah kunci sukses dari XRP. Kenapa? Saat semua negara nanti menggunakan CBDC masing-masing, ada CBDC-nya Indonesia, CBDC-nya Amerika, dan lain-lain. Kalau mereka mau transfer antar negara, mereka butuh the new bridge currency. The bridge currency yang juga cryptocurrency, yaitu XRP. Dan bagian terakhir, nggak ada yang bilang bahwa kripto pasti untung. Tentu enggak, karena ya kripto sampai per hari ini makin rugi aja. Gue punya net worth gue 5% di cryptocurrency dan ya so far turn so bad gitu ya. Gue pernah merasakan untung 500 juta di awal-awal 2021 itu. Karena ya di saat bulan semua orang akan jadi jenius, tapi sekarang semua orang jadi keledai bodoh gitu. Yang gue yakinkan adalah cryptocurrency tidak mungkin hancur. Nggak mungkin tiba-tiba Ethereum jadi nol, Bitcoin jadi nol, itu impossible. Kenapa? Karena kasus kayak sekarang, kasus inflasi ini, kasus suku bunga naik, kasusnya Luna kemarin, itu bukan hal baru di dunia cryptocurrency. Di tahun 2014, exchange Mt. Gox itu merupakan Binance-nya zaman dulu lah. Exchange terbesar dunia zaman dulu tahun 2014, namanya Mt. Gox, itu ngilangin Bitcoin sebanyak 850.000 biji. Jadi bayangin tuh, dimana saat itu harga per Bitcoinnya adalah $1.000. Dan orang banyak bilang bahwa itu merupakan kiamat dari cryptocurrency. Nyatanya enggak kan? Nyatanya malah naik terus. Jadi kasus kayak 2014, kasus kayak 2017, kasus kayak sekarang atau 2020 kemarin COVID itu nggak akan bikin kripto hilang, nggak mungkin. Yang mungkin adalah banyak kripto-kripto busuk akan hancur. Ini sama seperti internet boom di tahun 2000-an, the dot-com bubble, di mana banyak perusahaan-perusahaan nggak jelas yang cuman modal karena dia internet doang jadi harganya naik ya akan hancur. Tapi perusahaan-perusahaan bener kayak Amazon itu akan tetap stabil dan akan ya meskipun turun juga, tapi in the end dia akan jadi the big players-nya. Ethereum, Bitcoin, XRP itu merupakan Amazonnya dot-com bubble zaman dulu. Jadi kalau lo mau invest cryptocurrency, belum tentu bakal besok naik. Tapi kalau lo mau invest lebih aman, belilah Bitcoin, belilah Ethereum yang merupakan the top 2, atau beli maksimal the top 5 or the top 10. Jangan beli shitcoin di zaman kayak sekarang karena ya itu benar-benar judi maksimal sih. Nggak ada yang tahu kapan kripto bakal naik lagi. Kalau ada channel yang bilang bahwa dia tahu bahwa besok kripto bakal naik, minggu depan kripto bakal naik, dia merupakan antara orang
sakit hati yang pengen duitnya balik, atau dia orang yang benar-benar bodoh dan sangat gila. Karena nggak ada yang tahu kapan kripto bakal naik, tapi Indian Ethereum bakal 10.000 dan Indian Bitcoin juga kan 100.000. XRP tidak tahu. Jangan beli XRP hanya karena lo pengen dapat duit banyak dari tuan besar Rothschild, jangan. Dan jangan beli XRP sekarang kalau besok lo butuh makan, jangan. Ya belilah nanti saat benar-benar harganya udah bottom banget ya. Nggak ada yang tahu kapan bottomnya, mungkin besok, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, nggak ada yang tahu. Tapi info yang paling uniknya adalah WEF yang dipimpin oleh Klaus Schwab, yang kita kemarin ngomongin Great Reset, mengatakan bahwa XRP merupakan cryptocurrency yang paling relevan di dunia di mana CBDC akan menjadi hal yang lumrah. Jadi jika CBDC benar-benar terjadi dan pasti terjadi, maka US dollar tentu akan digantikan oleh XRP.